Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh anugerahnya memungkinkan kita kembali beribadah bersama keluarga kita masing-masing dalam ibadah minggu saat ini. Tata ibadah yang kita gunakan saat ini adalah tata ibadah pembukaan Pekan Keluarga GKST tahun 2020. Sebelum kita masuk dalam ibadah saat ini, mari bersama kita dengarkan sambutan Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah pada Pekan Keluarga tahun 2020. Sidang jemaat yang dikasihi dan dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seluruh keluarga yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, yang telah melindungi dan menguatkan kita semua di tengah pergumulan dunia dan bangsa atas wabah pandemi COVID-19. Kita semua mengalami perubahan drastis dalam berbagai segi kehidupan. Sisi kemanusiaan kita menjerit dan terus berdoa memohon belas kasih Tuhan agar kita semua segera terlepas dari beban yang berat ini. Agar Tuhan dalam belas kasih-Nya segera menghentikan penyakit sampar yang menakutkan ini. Semoga kita semua dapat diperkenankan kembali dalam aktivitas normal. Anak-anak kita kembali dapat belajar di sekolah. Kita orang tua kembali ke lapangan kerja kita masing-masing. Dan yang terlebih dari semua itu, Tuhan perkenankan kita dalam persekutuan ibadah di rumahnya yang kudus, di mana sangat-sangat kita rindukan. Tetapi bila Tuhan masih mengizinkan kita mengalami kondisi ini, tentu sebagai umat yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, semua ada dalam kebaikan-kebaikan Tuhan bagi kita. Semua ada dalam rancangan kehidupan yang Tuhan siapkan bagi orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, Tuhan memanggil kita untuk berserah dan bergantung kepadanya. Kita dipanggil untuk merendahkan diri dalam doa dan pengakuan dosa, serta penyesalan kepadanya. Memohon ampunan dan rahmat anugerah dari Tuhan. Pekan Keluarga tahun 2020 ini, mari kita sungguh-sungguh memaknai sebagai kesempatan bagi kita untuk dipulihkan Tuhan. Waktu bagi kita untuk saling mendoakan di tengah keluarga kita masing-masing. Juga saat di mana kita membawa keluarga di hadapan Tuhan untuk memohon perlindungan dan berkat Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan yang berharga ini, karena di tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan sedang berbicara di tengah keluarga kita masing-masing. Kita semua diminta untuk tinggal di rumah, karena Tuhan ingin seisi keluarga kita diselamatkan. Seperti Nuh yang diselamatkan Tuhan, tidak hanya dirinya, tetapi juga seisi keluarganya. Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah menyampaikan selamat merayakan Pekan Keluarga tahun 2020. Tetap semangat dan berpengharapan kepada Kristus. Kuat dalam ibadah dan doa keluarga, saling mendukung dalam memutus mata rantai COVID-19. Tuhan Yesus melindungi kita semua. Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Pendeta Julianus Tolewo STH MA Sekretaris Umum, Pendeta Jetroson Rense MTH Ketua Umum. Demikian sambutan Majelis Sinode GKST dalam Pekan Keluarga tahun 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Ibadah kita saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hans Gabriel Santule STH. Bersama seluruh majelis jemaat Peniel Poso mengucapkan selamat kita beribadah, Tuhan memberkati. Menyambut pelayanan firman saat ini, dijemput jemaat berdiri, mari bersama kita lakukan PKJ nomor 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan.
Pertolongan bagi kita dalam ibadah saat ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Mari kita menyanyikan PKJ nomor 2, Mulia-mulia namanya. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum Allah sebagaimana yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai ayat yang ke-17. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu.
adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan dengan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita sambut hukum Allah ini menyanyikan PKJ 255, firman-Mu kupegang selalu. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, setelah kita mendengarkan hukum Allah, maka di dalamnya nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 10 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami memohon kepadamu,
Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. PKJ 37, bila kurenu dosaku. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, setelah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa sebagaimana yang diberitakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita sambut berita pengampunan dosa, menyanyikan Kidung Jemaat nomor 39 bait pertama, Ku diberi belas kasihan. Ku
Jemaat Tuhan, kita akan membaca, mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Allah. Sebelum itu kita mohon penyertaan, perlindungan dari Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, sedia hati kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita membuka dan membaca firman Allah dalam 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Dua ayat dari 1 Korintus pasal 3. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kita berharap kita semua ada di dalam tubuh yang diberkati oleh Tuhan, sehat dan selamat dimanapun kita berada. Kami menyapa kepada saudara-saudara sekalian, baik jemaat Peniel Poso maupun seluruh warga gereja yang bergabung dengan persekutuan jemaat Peniel Poso yang ada di Poso Kota dan sekitarnya, yang ada di Tentena, yang ada di Poso Pesisir, yang ada di Palu, di Makassar, di Yogyakarta, dan di tempat-tempat yang lain. Kami menyapa saudara-saudara, salam sehat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini sesuai dengan kalender gerejawi bahwa hari ini Minggu 7 Juni 2020, ibadah kita saat ini adalah ibadah pembukaan Pekan Keluarga Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Selama sepekan ke depan kita akan merenungkan makna sebagai keluarga Kristen. Kita akan merenungkan firman Allah di dalam keluarga kita masing-masing, dimanapun kita berada, di tempat kita beribadah saat ini, apakah di rumah atau di gedung di tempat yang lain, kita selalu ada di dalam lindungan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan yang memberikan kehidupan, memberikan kesempatan kepada kita saat ini. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sangat menarik dalam perikop bacaan kita saat ini, dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah bait Allah. Setiap orang yang mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah bait Allah. Itu yang menarik. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya, kita semua adalah bait Allah. Yang dimaksud dengan bait Allah di sini bukan gedungnya,
bukan sebuah gedung, tetapi kehadiran Allah. Jadi sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ibadah bukan tempat di mana kita beribadah, tetapi kehadiran Allah dalam setiap kali kita menyembah Dia, setiap kali kita beribadah. Yang sangat penting adalah kehadiran Allah di setiap kali kita beribadah. Biar gedungnya megah, kalau Allah tidak hadir, biar juga gedungnya tidak megah, kalau Allah tidak hadir, sia-sia. Sia-sialah ibadah kita. Sia-sia semua apa yang kita lakukan. Jadi biar tidak bagus gedungnya atau biar bagus gedungnya, kalau Allah tidak hadir, maka sia-sia yang kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, yang perlu selalu kita ingat adalah bagaimana menghadirkan Allah dalam ibadah kita. Bagaimana menghadirkan Tuhan di dalam setiap ibadah dan kehidupan kita. Itu yang tidak boleh kita lupakan. Kehadiran Allah dalam ibadah kita, di dalam setiap kita melakukan penyembahan kepada Allah, tidak ditentukan oleh tempat di mana kita berada atau di mana kita beribadah. Dimanapun kita menyembah Allah, di tempat manapun kita menyembah Tuhan, kalau kita menyembah dengan sungguh, maka kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Dimanapun kita beribadah, apakah saat ini ada di rumah-rumah, di rumah masing-masing, apakah saat ini ada di tempat yang lain, mungkin di tempat yang dipilih oleh keluarga, lebih indah, lebih enak, lebih baik untuk menyembah Allah dalam rangka menghadirkan Allah dalam ibadah saat ini. Yakinlah bahwa kita sedang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dengan demikian, berlakulah perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa di mana 2 atau 3 orang bertemu, berkumpul di dalam namaku, aku hadir bersama-sama mereka. Artinya, setiap orang yang menyembah, setiap orang yang datang kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus, setiap orang yang menyembah Tuhan, menyembah Allah di dalam nama Yesus Kristus, di mana saja dan kapan saja, Allah hadir di sana. Ini menjadi kekuatan kita. Ini yang akan menjadi kekuatan dan semangat kita untuk selalu hadir di hadapan Allah, untuk selalu datang menyembah kepada Allah. Saudara-saudaraku, jemaat Yesus Kristus, Paulus menekankan bahwa setiap orang Kristen harus menyadari betul, dia harus sadar betul bahwa iman kepada Yesus Kristus akan membuat orang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus yang adalah Allah sendiri. Kalau Roh Kudus hadir, itu berarti Allah hadir. Kalau Roh Kudus melingkupi kehidupan umat Tuhan, itu berarti Allah ada melingkupi segenap kehidupan umat Tuhan.
Kalau Roh Kudus hadir, berarti Allah sendiri yang telah hadir. Dalam Roma 8 ayat 14 sampai 17, Paulus mengatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka adalah anak-anak Allah. Luar biasa. Ini berita sukacita bagi kita sekalian, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Kalau orang dipimpin oleh Roh Allah, maka dia adalah anak-anak Allah. Itu berarti pula bahwa orang-orang percaya telah menjadi keluarga Allah yang hidup menurut kehendak Allah. Menjadi keluarga Allah karena kita adalah milik Allah. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa orang percaya atau orang Kristen adalah bait Allah. Sangat indah sekali. Sangat indah firman Allah ini. Mengatakan bahwa orang Kristen, orang yang percaya itu adalah bait Allah. Maksudnya, keluarga Kristen atau orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah bait Allah di mana Allah berdiam. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah bait Allah di mana Allah ada berdiam. Rasul Paulus mengingatkan saudara dan saya, mengingatkan kita semua umat Tuhan akan status kita sebagai keluarga Allah yang harus hidup menurut kehendak Allah. Ini yang perlu kita ingat, jangan pernah kita lupa. Sebagai keluarga Allah, kita harus selalu hidup menurut kehendak Allah. Kita sepakat bahwa pendidikan Kristen dimulai dari keluarga kita masing-masing. Pendidikan Kristen harus dimulai dari keluarga kita masing-masing. Itulah juga tujuan pekan keluarga yang hari ini adalah pembukaannya. Mau mengingatkan kita kembali bahwa pendidikan Kristen dimulai dari keluarga-keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, sebagai keluarga Allah, kita semua harus hidup dalam ketaatan kepada Allah. Sebagai keluarga Allah, kita betul-betul menyatakan itu di hadapan kekudusan Allah akan ketaatan kita kepadanya. Kalau kita disebut sebagai keluarga Allah, maka hidup kita harus berbeda dengan kehidupan dunia ini. Kalau kita disebut sebagai keluarga Allah, maka kita tidak boleh sama dengan keluarga dunia. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Tuhan Yesus berkata, ini sering disampaikan kepada kita. Kamu ada di dalam dunia, tetapi kamu bukan dari dunia. Kamu ada di dalam dunia, tetapi kamu bukan dari dunia. Kalau begitu, biarlah dunia saling memukul, tetapi keluarga Allah harus saling merangkul. Biarlah dunia saling
menjatuhkan. Tetapi keluarga Allah harus saling menopang dan saling mengangkat. Biarlah juga dunia saling membunuh. Tetapi keluarga Allah harus saling menghidupi satu sama lain. Sebagai keluarga Allah, kita harus memiliki sikap dan karakter Kristus. Berkarakter Kristus berarti berpikiran positif, saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, berlaku jujur dan adil, menjaga kesopanan, dan lain-lain. Nilai-nilai inilah yang harus kita pegang. Nilai-nilai inilah yang harus ditanamkan juga dalam kehidupan keluarga Kristen. Anak-anak harus menghormati dan mengasihi orang tuanya. Suami harus mengasihi dan memaafkan kesalahan istrinya. Suami harus mampu mengasihi istrinya. Suami harus mampu memaafkan kesalahan istrinya. Demikian juga istri harus mampu mengasihi suaminya. Istri harus mampu memaafkan kesalahan suaminya. Saudara-saudara, di sekitar keluarga Kristen ada cerita tentang sebuah keluarga. Ada cerita tentang keluarga. Suatu saat suami istri ada percecokan dan istri meninggalkan suaminya. Istrinya meninggalkan suaminya karena kecewa dengan ulah suaminya. Karena beberapa hari tidak pulang, maka suami mencoba menghubungi istrinya yang pergi itu melalui telepon. Dia telepon istrinya. Maafkan saya memang sudah salah. Maafkan saya ya. Tolong kamu pulang, Ma. Pulang, saya akan jemput. Di mana kamu sekarang? Saya akan jemput sekarang. Mendengar tawaran suami, istrinya mengatakan, tidak. Saya tidak mau pulang. Saya sudah kecewa sama kamu. Saya kecewa denganmu. Saya sudah terlanjur kecewa. Saya tidak mau pulang. Mendengar jawaban istrinya, teringatlah suaminya akan lagunya Obi Mesak. Nah, ini ada lagunya Obi Mesak. Dia teringat dengan lagu itu. Dia menyanyikan sementara dia menelpon istrinya. Tak kau dengarkan suara anakmu panggil-panggil namamu. Sering dia bertanya, mengapa mama pergi begitu lama? Jawaban apa yang harus ku beri pada hatinya yang lugu? Lelaki mana yang tak akan menangis bila sudah begini? Mendengar itu, istrinya langsung berkata,
Sekarang kamu pergi ke dapur. Untuk apa, Ma? Tidak usah kamu tanya-tanya, pergi saja ke dapur. Suaminya turuti. Sampai di dapur, suaminya mengatakan, iya saya sudah di dapur ini, Ma. Ambil itu gelas. Oh ya, gelas. Oh sudah ada, Ma. Bagaimana, saya mau bikin teh untuk Mama? Baru saya jemput Mama atau bagaimana? Bukan. Kalau kamu sudah pegang gelas, kamu banting di lantai. Banting sekarang. Suaminya banting. Sudah, Ma, saya sudah banting. Kamu tahu bagaimana hancurnya gelas itu, begitu juga hancurnya hatiku ini. Bagaimana hancurnya gelas itu, begitu juga hancurnya saya punya hati sama kamu. Saya tidak mau pulang. Tapi suaminya menjawab, istriku, sebagaimana kuatnya gelas saya banting ini, begitu juga kuatnya cinta kasihku sama kamu. Karena gelas yang saya banting ini gelas plastik, bukan gelas kaca. Mungkin gelas seperti ini, gelas plastik. Bukan gelas seperti ini. Bagaimana kuatnya gelas yang saya banting itu, begitu juga kuatnya cinta kasihku sama kamu. Saya menyayangimu, maafkan saya. Istrinya langsung menjawab, ya sudah kalau begitu jemput saya. Saya akan pulang sekarang. Maka suaminya dengan senang hati berterima kasih kepada Tuhan. Istrinya mau memaafkan dia. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, bangunlah bait Allah dalam keluargamu. Bangunlah keluarga Allah dalam keluargamu. Seluruh anggota keluarga harus saling menerima dan saling melengkapi. Maka Allah akan menghadirkan kuasanya di tengah-tengah keluargamu. Kalau kita saling menerima, saling melengkapi, maka Allah akan selalu hadir di tengah-tengah keluarga kita. Jikalau Allah hadir dalam keluargamu, dalam keluarga kita, maka Allah lah yang akan memelihara rumahmu, akan memelihara rumah kita, memelihara anak-anakmu, akan mencurahkan berkatnya, mencurahkan kasih sayangnya, dan kita semua akan menikmati kehidupan yang diliputi dengan sukacita yang melampaui segala akal itu. Jikalau Allah hadir, maka kita akan selalu ada dalam damai sejahteranya. Allah mau bertemu dengan kita. Allah sangat mau. Allah mau bertemu dengan kita. Karena kita adalah keluarga Allah. Allah mau dan sudi dan sangat rindu untuk bertemu dengan kita. Karena kita adalah keluarga Allah. Itulah firman Allah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, disilakan kita untuk berdiri. Marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyanyikan PKJ 126, Hanyalah Yesus Juru Selamat. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman Allah, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sementara kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita menyanyikan PKJ 147, Di Sini Aku Bawa. Persembahan, jemaat kami silakan untuk berdiri. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gerejamu. Amin. Kita puji Tuhan dari PKJ 149 ayat 1 dan 2. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikan
Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan berdoa dalam doa syafaat, dan pokok-pokok syafaat kita hari ini yang pertama, yang mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan, memberi persembahan untuk pelayanan, pekabaran Injil, diakonia, persepuluhan, dan kartu pembangunan. Yang pertama, keluarga Maranu Tampake, keluarga Ibu Novita Toha, keluarga Mokotika Tasiabe, keluarga Ka Lengkono, keluarga Rangga Towengke, keluarga Pelensa Tambing Sila, keluarga Konga Deoha yang berhari ulang tahun, anak Abigail Pendei, Bapak Aris Ndau, anak Hings Graf Tekence, Ibu Yunita Peluru, Ibu Kogege Balanda, Ibu Galela Rahman, anak Dion Sonora, yang sakit dan dalam pemulihan, juga para lansia. Yang pertama, Bapak A. Tajongga, Ibu Lumeo Lapadonge, Saudari Herlin Lumeo, Ibu Rutana Asijawa, Ibu Tarima Marasobu, Ibu Tajongga Walangare, Ibu Tarau Magido, Bapak T. Palese, Bapak PH Talingkau, Bapak H. Tantowou, Bapak R. Binela, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak E. Kalaena, Ibu Baginda Santule, Bapak MD Wololi, Ibu Puala Mehingko, Ibu Tiladuru Kongka, Ibu Diaken E. Ramimpi Pelensa, Saudari Martina Ganantowe Bintiri, Ibu Ninenga Suwasti, orang tua dari keluarga Susanto Longgupa. Juga kita akan mendoakan janda duda, fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang terpenjara. Itulah pokok-pokok syafaat kita hari ini. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu-lah Tuhan kami persembahkan pujian dan syukur kami atas kasih dan berkat-Mu yang selalu kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan menjumpai kami di saat ini melalui sabda-Mu yang telah diberitakan kepada kami. Firman-Mu mengajarkan kami bagaimana kami hadir di dunia ini sebagai keluarga Allah. Keluarga yang dibentuk oleh Allah. Keluarga yang selalu dikasihani dan diberkati oleh Allah. Kepada-Mu Tuhan, kami selalu memohon dan meminta kiranya pertolongan, anugerah, dan berkat-Mu selalu melingkupi kehidupan kami sekalian. Ya Tuhan, pada saat ini kami pun berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena hari ini adalah hari atau ibadah saat ini adalah ibadah pembukaan Pekan Keluarga Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Kiranya kami semua umat-Mu selalu rindu untuk datang kepada Tuhan di dalam persekutuan. Sepekan ini kami akan merenungkan firman-Mu. Sepekan ini kami akan merenungkan arti hidup kami sebagai keluarga Allah. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, agar kami sanggup untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan peribadatan kami di minggu ini. Ya Tuhan, kami pun berdoa
bagi saudara-saudara kami, kaum keluarga-keluarga yang datang bersyukur berterima kasih kepadamu. Mereka mengucap syukur berterima kasih karena berbagai macam hal yang telah mereka alami Tuhan anugerahkan bagi mereka. Khususnya mereka yang mengalami ketambahan usia setahun lagi. Mereka yang sembuh dari sakit. Mereka yang mengalami sukacita pemberkatan dari Tuhan. Berbagai macam hal inilah yang membuat mereka bersukacita bersyukur. Berterima kasih kepadamu di saat ini. Tuhan sempurnakan sukacita yang mereka sampaikan dalam penyembahan kami di saat ini. Tuhan berkati mereka semua. Kiranya sukacita yang mereka alami saat ini terus menerus dianugerahkan kepada mereka oleh Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber kehidupan kami. Tuhanlah yang mengatur segala peredaran di muka bumi ini. Sehingga kepadamu Tuhan kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan saudara-saudara kami yang datang mengucap syukur berterima kasih kepadamu. Tuhan, kami pun berdoa bagi keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang selalu mendukung tugas pelayanan melalui persembahan yang telah mereka persembahkan kepadamu. Tuhan, berkatilah persembahan mereka. Berkatilah keluarga-keluarga jemaatmu yang telah memberikan persembahan untuk pembangunan dan pekabaran Injil serta untuk tugas pelayanan jemaatmu di sini. Kiranya persembahan mereka akan selalu berbau harum di hadapan kekudusanmu, sehingga Tuhan akan membalas dengan kebaikan-kebaikanmu. Tuhan akan mencurahkan selalu berkat-Mu di dalam segenap kehidupan mereka. Kepadamu Tuhan kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang datang menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan yang mereka persembahkan kepadamu di saat ini. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi jemaat-Mu yang sementara ini ada dalam keadaan sakit dan pemulihan. Tuhan, tolong mereka, sembuhkan dan pulihkan mereka dari penyakit yang mereka derita, sehingga dengan kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan, mereka sanggup lagi untuk beraktivitas, mereka sanggup lagi untuk menjalani hidup ini dengan berbagai macam program-program kehidupan mereka. Tuhan berkati semua upaya-upaya pengobatan yang tengah diupayakan oleh para medis dan keluarga serta handai tolan. Berkatilah Tuhan agar kuasa mujizat-Mu Tuhan terus nyatakan kepada mereka semua. Kesembuhan dan pemulihan mereka alami karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan topang terus mereka. Tuhan pegang terus dengan kuasa-Mu. Tuhan menuntun mereka, Tuhan mendampingi mereka, sehingga mereka akan yakin bahwa mereka tidak hidup sendiri. Ada Tuhan yang selalu setia menemani mereka. Ada Tuhan yang selalu setia menopang mereka. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Orang-orang tua kami anugerahkan kesehatan tubuh, kekuatan dan keselamatan di dalam menjalani hidup ini. Bapa, kami pun berdoa bagi janda duda, yatim piatu, orang-orang yang berkekurangan, yang menderita dan yang terpenjara. Peliharakan kehidupan mereka. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah pergumulan hidup mereka. Di dalam penderitaan mereka, Tuhan hadir dengan kehadiran-Mu Tuhan. Mereka akan selalu merasakan cinta kasih-Mu, sukacita surgawi, damai dan sejahtera-Mu. Kepadamu jualah Tuhan kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan saudara-saudara kami. Tuhan, kami pun berdoa bagi seluruh jemaat-Mu
yang akan melaksanakan perjalanan kemanapun mereka pergi, serta lindungi mereka. Hindarkan dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, agar mereka pun memperoleh keselamatan dari Tuhan. Di atas mimbar pemberitaan firman Allah hari ini, hamba-Mu ini datang di hadapan kekudusan-Mu, berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan, peliharakan mereka. Mereka datang kepadamu saat ini, membuka hati mereka, membuka hidup mereka. Tuhan, berkati kehidupan jemaat-Mu. Tuhan, berkati rencana-rencana hidup mereka. Tuhan, berkati semua pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan untuk mereka kerjakan. Kiranya melalui semuanya itu berkat-Mu selalu akan dicurahkan bagi mereka. Bagi anak-anak kami yang sementara di dalam perjuangan hidup mereka, berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, berjuang di bangku studi. Tuhan, tolong mereka. Anugerahkan hikmat, akal budi, kecerdasan, kesanggupan kepada mereka, ketabahan kepada mereka. Yakinkan kepada anak-anak kami bahwa Tuhan telah menyediakan masa depan mereka. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan, sehingga indah pada saat yang Tuhan tentukan. Masa depan mereka yang Tuhan sediakan, mereka akan gapai, mereka akan miliki, karena Tuhan berkenan menganugerahkan kepada mereka. Kepadamu Tuhan kami menyerahkan kehidupan mereka. Jikalau ada umat-Mu ini ada di dalam pergumulan hidup, ada di dalam duka cita, Tuhan tolonglah mereka, kuatkan mereka, hiburkan mereka, angkat dan bebaskan mereka dari beban-beban hidup ini, sehingga di dalam menjalani hidup ini seluruh umat-Mu akan menjalaninya di dalam ketaatan kepadamu, di dalam pemberkatan dan perlindungan-Mu semata-mata. Kami pun berdoa bagi tenaga medis, para petugas-petugas COVID, aparat keamanan. Tuhan, mereka semua bahu-membahu bersama pemerintah untuk memutus mata rantai beredarnya virus corona di muka bumi ini. Tuhan, tolong mereka agar mereka pun memperoleh kesehatan tubuh, keselamatan, kekuatan, dan hikmat akal budi, sehingga mereka dipakai oleh Tuhan untuk menghalau virus corona yang sedang mewabah di Indonesia khususnya dan seluruh dunia pada umumnya. Kepadamu Tuhan kami pasrahkan hidup kami. Tuhan, bungkus kami selalu dengan kuasa-Mu Tuhan, agar kami terhindar dari sakit penyakit dari virus corona ini. Inilah kami yang datang berdoa, memohon ampun atas salah dan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama, kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, untuk mengakhiri ibadah kita disilakan untuk berdiri. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, kembalilah kamu dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali.
Sejenak kita bersaat teduh. Selamat pagi, Shalom. Majelis Jemaat Peniel Poso menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengambil bagian di dalam persekutuan dalam ibadah pembukaan Pekan Keluarga GKST tahun 2020. Majelis Jemaat Peniel Poso tetap menghimbau kita sekalian untuk menjaga kesehatan kita baik-baik, mengikuti selalu petunjuk-petunjuk yang telah disampaikan oleh pemerintah dan seluruh petugas-petugas COVID-19 atau virus corona, agar kita semua tetap ada di dalam kekuatan dan keselamatan yang dari Tuhan, dan kita pun selalu memberikan pertolongan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Majelis Jemaat pun menyampaikan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus menyertai, melindungi dan memberkati kita sekalian. Shalom.